Perkenalkan, nama saya Sita Nuria sebagai penyaji yang pertama. Dan saya Nurhayati sebagai penyaji kedua. Saya Safinatul Najah sebagai penyaji ketiga. Saya Diana Nurul sebagai penyaji keempat. Saya Ivana Safitri sebagai penyaji kelima. Saya Putri Aymina Kabila sebagai Penyaji keenam. Saya Najwa Safara sebagai penyaji ketujuh. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari. Namun kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah Kepulauan Asia Tenggara. Dengan pengecualian berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintah Sriwijaya. Selain itu, kemungkinan kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya. Namun kawasan yang menjadi ibu kota tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh satu tempat. Penyajian kedua akan dibahas oleh Nurhayati. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya dapat ditinjau dari raja-raja yang memerintah, wilayah kekuasaan, dan hubungannya dengan pihak luar negeri. Setelah berhasil menguasai Palembang, ibu kota Kerajaan Sriwijaya dipindahkan dari Muara Tekus ke Palembang. Dari Palembang, Kerajaan Sriwijaya dengan mudah dapat menguasai daerah-daerah di sekitarnya, seperti Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional. Jambi Hulu yang terletak di tepi sungai Batanghari, dan mungkin juga Jawa Barat Tarumanegara. Maka dalam abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai kunci-kunci jalan perdagangan yang penting seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa bagian barat. Pada abad ke-8 perluasan Kerajaan Sriwijaya ditunjukkan ke arah utara, yaitu menduduki Semenanjung, Alaya, dan Tanah Genting Kraya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Safinatul Najah. Pendudukan pada daerah Semenanjung Malaya memiliki tujuan untuk menguasai daerah penghasil lada dan timah, sedangkan pendudukan pada daerah Tanah Genting Kera memiliki tujuan untuk menguasai lintas jalur perdagangan antara Cina dan India. Hubungan dengan luar negeri, Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang berada di India, seperti Kerajaan Pala atau Nalanda. Di Benggala, Raja Nalanda, asrama bagi pelajar dari Nusantara yang ingin menjadi Dharma atau yang dibayai oleh Bala Putra Dewa. Penyaji selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dian Farhana Faisal. Dan kehidupan ekonomi. Letak Sriwijaya sangat strategis di jalur perdagangan antara India Cina. Di samping itu, juga berhasil menguasai Selat Melaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, menjadikan Sriwijaya berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional. Penguasaan Sriwijaya atas Selat Malaka pun arti penting terhadap perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim, sebab banyak kapal-kapal asing yang singgah untuk menambah air minum, perbekalan makanan, dan melakukan aktivitas perdagangan. Sriwijaya sebagai pusat perdagangan akan mendapatkan keuntungan yang besar dan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang hidup dari pelayaran dan perdagangan. Penyaji selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ivana Safitri. Masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan sumber catatan sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Sribuza pada tahun 955 Al-Masudi, seorang musafir pengelana sekaligus
sejarawan Arab klasik menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan kapal yang tercepat dalam waktu di 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur, barus, kayu, gaharu, cengkeh, kayu, cendana, pala, kapulaga, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. 9 Arab pada masa itu memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas. Hingga ke 9 Arab pada masa itu memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. Penyaji selanjutnya akan dibahas oleh Putrayu Fatma Nabila. Dengan pusat perdagangan di Palembang, Samartuga seperti rangkai warat tampaknya sangat dipengaruhi oleh kepercayaan Buddha Mahanya yang cinta damai. Beliau berusaha untuk menjadi seorang pengusaha yang relasi mengantinya adalah putri Pramodhawardhani yang bertugas dengan pakai perikatan yang menganut aliran siswa. Dia adalah putra pakai Patapan, seorang pakai pengusaha daerah yang cukup berpengalaman di Jawa Tengah. Penyaji selanjutnya akan dibawakan oleh Najwa Safara. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sriwijaya berkuasa di Jawa. Setelah Dharmasetu Samaratungga menjadi Maharaja Sriwijaya berikutnya, dia memerintah sebagai penguasa pada kurun 792-835. Berbeda dari Dharmasetu yang ekspansionis, Samaratungga tidak terjun dalam pemerintahan dan pengaruh Sriwijaya atas Jawa. Secara pribadi, mengawasi pembangunan Candi Agung Borobudur, sebuah mandala besar dari batu yang selesai pada 835 di masa pemerintahannya. Menurut George pada paruh kedua abad ke-9, Jawa dan Sumatera bersatu di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra yang memerintah di Jawa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Safina. Faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Kemunduran dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa hal berikut. Serangan Raja Dharma Wangsa pada tahun 990 Masehi. Ketika itu yang berkuasa di Sriwijaya ialah Sri Sudamani Warmadewa. Walaupun serangan ini tidak berhasil, tapi telah melemahkan Sriwijaya II. Serangan dari kerajaan Kolamandala yang diperintahkan oleh Raja Rajendral Koladewa pada tahun 1023 dan 1030. Serangan ini ditujukan ke Semenanjung, Melaka, dan berhasil menawan oleh Wirajendral, cucu Rajendral Dewa III. Penyaji selanjutnya akan dibawakan oleh Sinta Nuria. Serangan kerajaan Majapahit dipimpin Aditya Warman atas perintah Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1377 yang mengakibatkan Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. Pendudukan yang dilakukan kerajaan Majapahit atas seluruh wilayah Sriwijaya pada tahun 1377. Pendudukan tersebut dalam upaya mewujudkan kesatuan Nusantara. Letak kota Palembang semakin jauh dari laut. Akibat pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi dan sungai lainnya, akhirnya kota Palembang semakin jauh dari laut. Berkurangnya kapal dagang yang singgah. Akibat semakin jauhnya kota Palembang dari laut menyebabkan daerah tersebut tidak strategis lagi. Kapal-kapal dagang lebih memilih singgah di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan kegiatan perdagangan berkurang dan pendapatan kerajaan dari pajak menurun. Banyak daerah yang melepaskan diri dari Sriwijaya.
Akibat semakin melemahnya perekonomian Kerajaan Sriwijaya, maka penguasa kerajaan tidak mampu lagi mengontrol daerah kekuasaannya. Daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang telah melepaskan diri adalah Jawa Tengah dan Bengkulu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya